Assalamualaikum teman-teman, adapun materi yang akan kami bahas yaitu Student-centered learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik mampu untuk menjadi peserta didik yang aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran dan memiliki bertanggung jawab serta inisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya. Student-centered learning merupakan salah satu pendekatan pengajaran dalam pendidikan. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memiliki kesempatan dan fasilitas mengenali sendiri ilmu pengetahuannya, sehingga akan didapat pengetahuan yang mendalam dan mampu meningkatkan kualitas siswa. Ada aktif, memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses pembelajaran yang menarik dan bermakna. Yang kedua itu ada konstruktif, memungkinkan siswa dapat mengembangkan ide-ide ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keinginan dan keraguan yang selama ini ada di benaknya. Dan yang ketiga itu kolaboratif. Nah, memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja sama berbagi ide, saran atau pengalaman untuk sesama anggota kelompoknya. Nah, yang keempat itu ada antusiatif, memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelima itu dialogis, memungkinkan proses belajar secara inherent merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam yaitu kontekstual. Nah, memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna, real world, merupakan pendekan problem based dan case based learning. Yang ketujuh, reflektif, memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Yang kedelapan, multisensori, memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar multisensori, baik audio, visual maupun kinestesis. Yang kesembilan adalah high order thinking skill training, memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lain. A yaitu pengajar berperan sebagai penunjang. Dalam hal ini bertugas sebagai perantara pembelajaran yang membantu mengarahkan siswa dan apabila perlu ikut dalam membantu siswa dan mengembangkan materi yang ada. Yang bagian B yaitu pengajar berwawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan maupun kritikan yang membangun bagi siswanya. Bagian C yaitu pengajar menggunakan cara menyimpan materi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Bagian D yaitu siswa merupakan tokoh utama pembelajaran yang memiliki wewenang untuk menentukan apa saja yang akan dipelajari terkait dengan materi yang ada. Bagian E yaitu siswa merupakan tokoh aktif pada proses pembelajaran yang senantiasa memberikan gagasan, baik saran dan kritik. Bagian F, siswa mampu untuk mengembangkan materi belajar secara mandiri, di mana saja, kapan saja, bukan hanya di kelas ataupun di tempat pengajar berada. Bagian G yaitu siswa mampu merumuskan harapan mereka terhadap proses pembelajaran dan mengukur kinerja mereka sendiri. Nah, bagian H yaitu siswa saling berkolaborasi satu sama lain. Bagian I yaitu siswa memantau pembelajaran sendiri sehingga mampu untuk merumuskan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Bagian J yaitu siswa termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sendiri. Bagian K yaitu siswa memiliki anggota kelompoknya sendiri dan menentukan bagaimana cara bekerja dalam kelompoknya tersebut. Bagian L yaitu materi pembelajaran bersifat sebagai arahan bukan patokan pembelajaran sehingga pengajar dan siswa tidak hanya terpaku pada materi yang ada. Bagian M yaitu pembelajaran adalah proses pencarian ilmu pengetahuan secara aktif atau proses merumuskan ilmu bukan proses penangkapan ilmu semata. Bagian N yaitu siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui proses pembelajaran pribadi yang dilaluinya.
Menurut Dikti 2014, model-model pembelajaran yang menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Small Group Discussion atau SGD. Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok siswa dan kelompok siswa atau kelompok siswa dan mengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. 2. Role Play and Simulation. Metode ini berbentuk interaksi antara dua atau lebih siswa tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian, atau sistem yang sebenarnya. Jadi, dengan model ini siswa mempelajari sesuatu atau sistem dengan menggunakan model. 3. Discovery Learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada siswa dengan tujuan supaya siswa dapat mencari sendiri jawaban tanpa bantuan pengajar. Yang keempat, Self-Directed Learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Yang kelima, Cooperative Learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry. 6. Contextual Learning atau CL. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikir siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketujuh, Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi kepada masalah otentik dari kehidupan aktual. Pada peran guru dan siswa dalam pembelajaran Student Centered Learning, selain pembelajaran Student Centered Learning, semua pembelajaran jika kita ikuti dengan benar akan membangkitkan motivasi untuk belajar. Nah, menurut Nurhaini 2008, agar pembelajaran Student Centered Learning dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diperlukan apabila kedua peran ini aktif. Peran tersebut yaitu peran guru dan peran siswa. Yang pertama itu peran guru. Nah, 1. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru itu harus mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai para siswa pada akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru itu harus merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman pelajaran. Dan yang keempat, guru harus membantu siswa mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian ada yang kelima, yaitu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar siswa yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. 2. Peran siswa. 1. Mengkaji kompetensi yang disampaikan guru. Kemudian kedua, mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, yang ketiga, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang akan diikutinya. Kemudian yang keempat, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual. Nah, dengan cara mendengar, membaca, menulis, ataupun diskusikan mengenai masalah. Menurut Setiaji, tahun 2010, kelebihan atau keunggulan model pembelajaran SCL yaitu 1. Mengaktifkan dan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran. 2. Mendorong siswa menguasai pengetahuan dalam proses discovery dan inquiry. 3. Siswa dapat mengenali gaya belajar mereka yang sesuai dengan karakteristik individu. Yang keempat, kebutuhan dan latar belakang belajar. Yang kelima, memberi kesempatan pengembangan sebagai strategi asesmen.
Adapun kelemahan atau kekurangan model pembelajaran SEL yaitu 1. Sulit diimplementasikan pada kelas besar. 2. Memerlukan waktu lebih banyak. Yang ketiga, tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratif. Kesimpulan dari materi kami adalah Student-Centered Learning adalah suatu metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Dalam menerapkan konsep Student-Centered Learning, peserta didik diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukannya.